Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lesti Lindangan, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tentang kolaboratif pemerintahan. Apa itu kolaboratif pemerintahan? Kolaboratif pemerintahan mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik atau sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Atau dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Lalu, apa pentingnya kepemimpinan di dalam collaborative governance? Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola, struktur horizontal, sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memperhatikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kondisi ini akan mungkin bila didukung kepemimpinan yang kuat, tetapi kepemimpinan tidak boleh sembarang gaya. Kepemimpinan bisa digunakan dengan cara-cara tertentu. Mereka yang memimpin harus bakat dan keterampilan yang lebih kompleks daripada mereka yang memimpin entitas top-down. Kepemimpinan fasilitatif mengandung peran dan kewajiban. Kemudian dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pertama mengidentifikasi permasalahan dan peluang, kemudian merencanakan aksi kolaborasi, dan yang terakhir mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kemudian ada 5 proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian face to face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian komitmen terhadap proses, di mana pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian pemahaman bersama, di mana berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasikan nilai bersama dan menetapkan outcome antara. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi yang pertama adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Kemudian ada Wall of Government, di mana pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Apa pentingnya WOG? Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegritas bangsa. Adapun tantangan dari WOG adalah yang pertama kapasitas SDM dan institusi, di mana perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi, manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian kepemimpinan, di mana yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia. Pelaku dalam kolaboratif pemerintahan ada organisasi budaya yang didanai publik, parlemen, kepolisian, militer, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Pada tingkat nasional ada pemerintahan nasional dan badan-badan nasional yang relevan. Pemangku-pemangku kepentingan ini terdiri dari pembuat kebijakan, kemudian koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator pemangku kepentingan yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu
pencapaiannya. Terima kasih.